Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga edisi 6 April 2021 bersama saya Warjendro Pamungkas. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tunduk dalam doa untuk mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema sapaan dan renungan pagi hari ini adalah hati-hati dengan pengajaran palsu. Adapun firman Tuhan yang mendasari renungan kita terambil dari 2 Petrus 2 ayatnya yang pertama, yang demikian bunyinya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu terkejut dengan munculnya guru atau nabi palsu di zaman sekarang. Sebab firman Tuhan sudah lebih dulu memperingatkan. Tulisan Petrus ini juga mengingatkan kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman yang semakin jahat seperti saat ini terhadap pengajaran palsu. Kita diingatkan saat mendengarkan pengajaran, hendaknya jangan langsung ditelan begitu saja. Periksa dan teliti lebih dahulu apakah ajaran tersebut sudah sesuai dan selaras dengan Injil Kristus. Jangan pula hanya melihat bahwa si pengkhotbah adalah orang hebat dan terkenal, tetapi mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Mereka memperdagangkan firman Tuhan dan menukarkannya dengan bayangan harta dan kekuasaan duniawi yang fana. Sebenarnya sejak di perjanjian lama pun firman Tuhan telah mengingatkan kita akan adanya pengajaran dan pengajaran palsu. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 6 ayat 13-14 yang diantaranya mengatakan, "Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera." Gereja purba ternyata harus menghadapi apa yang telah dinubuatkan Tuhan, sehingga surat-surat rasuli mengulangi nasihat tersebut seperti yang telah ditulis oleh Rasul Petrus. Apalagi saat ini banyak pelayan firman Tuhan yang menggunakan gelar kesarjanaan yang menghiasi nama mereka, seperti gelar doktor, insinyur, MA, PhD, dan lain-lain. Hal ini kadang membuat kita lengah dengan pengajaran yang disampaikan karena kita memandangnya sebagai pelayan firman Tuhan yang mumpuni dengan dalil-dalil dan teorinya yang luar biasa. Mereka memperdaya umat dengan memutarbalikkan firman Tuhan dengan tafsirnya sendiri. Mereka memaksa Tuhan untuk memenuhi kehendaknya, seakan-akan memang itulah tugas dan pekerjaan Tuhan. Mereka mengajarkan bahwa bersama Tuhan kita akan selalu baik-baik saja, tidak pernah ada penderitaan, tidak ada kesedihan, semuanya akan selalu happy-happy saja.
Tuhan dijadikan sebagai hamba, security, atau tukang sihir, dan lain-lain. Mereka tidak lagi tunduk kepada Tuhan yang berdaulat, tetapi justru Tuhan yang dipaksa tunduk kepada mereka. Saat dalam kehidupan nyata mengalami hal-hal tidak seperti yang diajarkan, akhirnya senjata pamungkas dikeluarkan, yaitu dengan menyalahkan Tuhan. Terlebih saat pandemi berkepanjangan seperti saat ini, banyak orang yang merasa putus asa, stres akibat kehilangan pekerjaan, menderita sakit akibat terinfeksi COVID-19, dan bahkan ada yang kehilangan saudara yang dicintai akibat COVID-19 ini, yang semuanya kontradiktif dengan ajaran yang diterima. Hal ini membuat orang lebih rentan dan mudah untuk menyalahkan Tuhan. Ada juga ajaran yang mengatakan, jangan takut dengan pandemi saat ini, tetap jalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa, dan menganggap pandemi ini seolah-olah tidak ada. Negatif corona identik dengan positif sengsara. Acara bertemu dengan teman-teman dan sosialita tetap berjalan seperti biasa. Saat menjalankan ibadah, tidak perlu takut, karena Tuhan pasti melindungi. Segala sakit penyakit pasti akan selalu dijauhkan. Protokol kesehatan saat beribadah pun dikendorkan, meskipun kondisi belum memungkinkan. Pandemi dianggap tidak berbahaya karena hanya merupakan konspirasi orang-orang yang punya kuasa. Nah, saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, muncullah pertanyaan, kenapa Tuhan tidak mampu menjaga kita? Mengapa Tuhan tidak melindungi kita? Dan cenderung menyalahkan Tuhan, yang pada akhirnya membuat iman kendur dan membuat undur dari Tuhan, karena pengajaran yang diterima sangat berbeda dengan realitas yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita hidup di suatu era di mana dunia terus berupaya menyajikan kemudahan, kenyamanan, kepuasan, dan ketentraman bagi manusia. Pada saat yang sama, di dunia rohani telah berkembang suatu ajaran yang sama dengan karakter tersebut. Marilah kita tetap waspada terhadap munculnya pengajaran palsu, agar kita tidak terjerumus ke dalam keyakinan yang keliru dan justru akan membuat goyah keyakinan kita dan undur dari Tuhan. Waspada dengan selalu mengingat teguran Paulus kepada jemaat di Galatia yang diantaranya mengatakan, "Aku heran, mengapa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Tentunya teguran Paulus kepada jemaat di Galatia ini juga berlaku untuk kita semua orang percaya yang hidup di zaman yang semakin jahat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman yang telah kami renungkan di pagi hari ini akan memampukan kami untuk tetap waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu yang berbalutkan ajaran-Mu. Terlebih dalam kondisi saat ini di mana pandemi belum berlalu dan membuat kami putus asa, stres, dan cenderung menyalahkan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Pelindung dan Penolong kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selalu mengandalkan perlindungan dan pertolongan Tuhan, serta tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.